Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfiratul Firmaning Lestari dengan NIM 20410104014. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi role playing. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu, yakni menurut Huda 2015 nomor 208-209, role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan peserta didik. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan peserta didik dengan memerankan diri sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, bergantung pada apa yang diperankan. Pada strategi role playing, titik tekannya terletak pada keterlibatan emosional pengamatan indera ke dalam situasi permasalahan yang secara nyata dihadapi. Peserta didik diperlakukan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif melakukan praktik bertanya dan menjawab bersama teman-temannya pada situasi tertentu. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat strategi role playing. Manfaatnya, yang pertama, dapat dijadikan sebagai media belajar kerjasama antar individu. Yang kedua, menjadikan sarana terbaik untuk belajar bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, anak akan terlatih untuk mengambil keputusan dengan cepat dan berekspresi secara utuh dan bebas. Yang keempat, menjadi media evaluasi pengalaman yang sudah dimiliki anak ketika proses bermain peran sedang berlangsung. Yang kelima, mampu memberikan pesan dan kesan yang kuat dan tahan lama dalam ingatan anak. Yang keenam, menghadirkan pengalaman baru yang sangat menyenangkan untuk anak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang selanjutnya. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama, sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama menjadi kurang aktif. Yang kedua, banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan. Yang ketiga, memerlukan tempat yang cukup luas, jika tempat bermain sempit menjadi kurang bebas. Yang terakhir, kelas ini sering terganggu oleh suara para pemain dan para penonton yang kadang-kadang bertepuk tangan dan sebagainya. Kelebihan. Menurut Suyono dan Haryanto, kelebihan metode role playing yang pertama, menyenangkan sehingga mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang kedua, memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan keadaan sebenarnya. Yang ketiga, mampu memvisualisasikan hal-hal yang bersifat abstrak. Selanjutnya, tidak memerlukan keterampilan komunikasi yang rumit. Selanjutnya, interaksi antar peserta didik menjadi lebih intensif dan dapat mempersatukan peserta didik dalam satu kelas. Membangkitkan respons positif bagi peserta didik yang lemah, kurang cakap, dan kurang bermotivasi. Terakhir, melatih kecakapan berpikir kritis karena peserta didik dipaksa menganalisis, menyintesis, dan melakukan. Pengaplikasian strategi role play. Menurut Mawardi, terdapat 4 aspek umum dalam struktur implementasi tiap-tiap model pembelajaran, diantaranya sintak, sistem sosial, tugas atau peran guru, dan pengaruh model. 1. Sintak. Dalam penerapannya, model pembelajaran role play terdiri dari beberapa sintaks. A. Pemanasan. B. Memilih pemain. C. Menata panggung. D. Menyiapkan pengamat. E. Memainkan peran. F. Diskusi atau evaluasi. G. Memainkan peran ulang. H. Diskusi atau evaluasi kedua. I. Berbagai pengalaman dan kesimpulan. 2. Sistem sosial. Pada model pembelajaran role play, guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan aturan permainan peran secara rinci dan membimbing siswa melalui aktivitas dalam tiap tahap. Adapun situasi kelas pada saat model pembelajaran berlangsung, yaitu seperti pada saat menonton sebuah pertunjukan drama, di mana siswa terbagi menjadi 2, yaitu siswa yang bertugas menjadi pemain peran
serta siswa yang bertugas sebagai pengamat di mana mereka mengamati permainan perang yang sedang dimainkan. Tugas atau peran guru. Menurut Huda, terdapat 5 peran penting guru dalam pembelajaran dengan model role-playing. Yang pertama, guru menerima pendapat dan saran siswa. Yang kedua, guru membimbing siswa mengkaji suatu permasalahan tertentu, memperhitungkan dan mempertimbangkan alternatif yang muncul dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, memfasilitasi siswa dalam merefleksikan, menceritakan kembali, dan merangkum sebuah konsep untuk dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai pemikiran mereka sendiri. Yang keempat, guru perlu menitik beratkan bahwa terdapat beberapa cara berbeda untuk memainkan peran yang sama. Yang kelima, guru menegaskan bahwa terdapat banyak cara alternatif untuk memecahkan masalah. Yang keempat, sistem dukungan. Mendeskripsikan kondisi-kondisi mendukung yang seharusnya diciptakan guru pada model tertentu. Perangkat utama dalam model pembelajaran role-playing yaitu situasi permasalahan yang berperan dalam membentuk dan mengarahkan peran. Situasi permasalahan dapat memfasilitasi penggambaran peran atau perasaan masing-masing karakter yang harus dipertunjukkan oleh masing-masing siswa. 5. Pengaruh. Adapun Huda menjelaskan tentang dampak kemiri yang diharapkan dimunculkan dalam diri siswa melalui pembelajaran model role-playing, diantaranya yang pertama, mampu menganalisis nilai dan perilaku masing-masing, mengembangkan strategi pemecahan masalah interpersonal ataupun personal, meningkatkan rasa empati terhadap orang lain, memperoleh informasi mengenai masalah dan norma sosial di sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Indriani dengan NIM 2041010401010. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian galeri work. Apa sih yang dimaksud pengertian dari galeri work? Galeri work dalam Kamus Bahasa Indonesia. Galeri diartikan sebagai ruangan yang digunakan untuk memamerkan karya seni. Nah, sedangkan belajar bermakna sebagai proses memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Dengan sejalannya penjelasan sebelumnya, galeri work atau galeri belajar menurut Melvin L. Sperman merupakan suatu cara untuk menilai dan mengingat apa yang telah dipelajari peserta didik selama berlangsungnya pembelajaran. Manfaat galeri work itu banyak sekali, diantaranya 1. Menambahkan percaya diri, 2. Menambahkan wawasan, 3. Menumbuhkan semangat belajar, 4. Menumbuhkan jiwa kreatif, 5. Menjadi tempat berbagi informasi, 6. Menghubungkan peserta didik pada informasi baru dan informasi lama.
akan menjelaskan tentang kelebihan dari Gallery Walk. Yang pertama yaitu mengaktifkan fisik dan mental peserta didik selama proses belajar. Yang kedua yaitu membiasakan peserta didik memberi dan menerima kritik. Yang ketiga yaitu peserta didik tidak terlalu tergantung atau bergantung pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri untuk menemukan informasi dari berbagai sumber dan juga belajar dari peserta didik yang lainnya. Yang keempat yaitu menangani berbagai keterampilan kognitif meliputi analisis, evaluasi, dan sintesis. Yaitu yang kedua kekurangan dari Gallery Walk. Yang pertama, apabila anggota kelompok terlalu banyak, beberapa peserta didik akan menggantungkan pekerjaannya kepada peserta didik yang lainnya. Yang kedua yaitu pengaturan kelas yang lebih rumit. Yang ketiga yaitu untuk menciptakan kesadaran dalam bekerja sama secara berkelompok membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu dalam proses pembelajaran, guru lebih ekstra cermat dalam memantau dan menilai keaktifan individu dan kelompok. Yang kelima yaitu jika tanpa pengawasan yang efektif dilakukan oleh guru, maka bisa terjadi sesuatu yang hendak dipelajari dan dipahami tidak pernah dicapai oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu implikasi strategi Gallery Walk. Pada metode Gallery Walk, peserta didik diminta untuk membuat karya atau gagasan sesuai dengan yang ditentukan pada saat berdiskusi dengan kelompoknya, yang nanti hasilnya akan dipublikasikan atau dipajang di bagian-bagian dalam kelas. Penggunaan metode Gallery Walk diharapkan mampu mendorong peserta didik untuk lebih aktif, kreatif, dan berpikir kritis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan materi. Metode ini dapat digunakan pada semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan. Namun, dalam penerapan di sekolah dasar, perlu adanya manajemen kelas yang baik agar tetap kondusif. Metode Gallery Walk merupakan salah satu metode yang dapat memfasilitasi keseluruhan tipe gaya belajar yaitu audio, visual, dan kinestetik. Hal ini terlihat dari tahapan-tahapan dalam metode ini. Para peserta didik dapat saling belajar dari peserta didik lainnya dengan berbagai cara belajar yang berbeda-beda. Sekian